Tuhan memberkati. Ada 4 fungsi Roh Kudus yang hari ini diajarkan kepada kita. Jangan khawatir, Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, selalu mengikut pada kita. Selalu Tuhan menolong kita, karena Tuhanlah Allah yang ajaib yang kita miliki. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji Allah kita, sebelum kita menyembah Dia Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami, Engkau jagai kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami di dalam ibadah ini. Berkati kami ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau pakai hidupnya, Engkau pakai pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian untuk kami bersama menyaksikan kasih-Mu yang Kau berikan pada kami, menyembah Engkau, mengucap syukur padamu. Berkati pemimpin pujian, urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang membawa firman, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah online minggu yang indah ini. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita sembah pada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki kasih yang sempurna untuk kita semua. Haleluya. Kasih Tuhan yang begitu memesona bagi kita, umat-umatnya yang dikasihi. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Dan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kemudahannya itu bermasyhur bagi dia. Haleluya. Di saat kita takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, selalu mengikut pada kita. Selalu Tuhan menolong kita, karena Tuhanlah Allah yang ajaib yang kita percaya
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini masih dalam rangkaian doa 10 hari. Kami ingin menyongsong Roh Kudus agar Roh Kudus diam di dalam hati kami dan mengerjakan fungsinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap membuka hati dan Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini firman Tuhan masih dalam satu rangkaian doa 10 hari untuk menyongsong turunnya Roh Kudus kepada kita, kepada gereja kita, kepada dunia. Nah, karunia Roh Kudus itu merupakan karunia yang tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus itu memiliki banyak fungsi untuk hidup manusia. Mari kita pelajari bersama. Kita baca Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, hari ini kita akan belajar 4 fungsi Roh Kudus. Tuhan mengatakan akan lebih baik aku pergi daripadamu. Karena kalau aku pergi daripadamu, aku akan mengutus penolong yang lain. Ya, aku akan mengutus penghibur kepada kamu. Jadi fungsi pertama Roh Kudus adalah memberi penghiburan. Sebagai penghibur. Kenapa sebagai penghibur? Karena Allah tahu hidup di dalam dunia itu sulit. Hidup di dalam dunia itu susah. Hidup di dalam dunia itu penuh dengan penderitaan. Dunia ini adalah lembah air mata. Maka perlu penghibur. Nah, Allah kirimkan Roh Kudus supaya memberikan penghiburan kepada mereka-mereka yang percaya, kepada mereka-mereka yang menerima Roh Kudus. Penghibur dalam bentuk apa? Ya dalam segala bentuk. Kalau kita susah, perlu penghiburan. Kalau kita kurang, perlu dicukupi oleh Allah dan sebagainya. Nah, dunia tidak mau. Dunia menolak Roh Kudus. Dunia tidak mau menerima Roh Kudus dan dunia membuat penghibur-penghibur yang lain. Penghibur-penghibur dunia adalah penghibur-penghibur yang membawa dunia dalam dosa. Ya, penghibur-penghibur yang dibuatkan dunia adalah penghibur-penghibur semu yang begitu hilang, begitu tidak kelihatan, kesusahan itu muncul silih berganti. Maka perlu dipikirkan. Kalau Bapak Ibu sudah punya penghibur, beritahukan kepada yang lain. Karena penghibur yang diciptakan oleh dunia itu adalah penghibur semu dan semuanya membawa kepada kematian. Jadi Roh Kudus memberikan penghiburan. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Apa yang dikatakan dosa bagi dunia? Dosa itu tidak ada. Ya.
Bodoh kalau orang itu ketakutan dengan dosa. Itu kata dunia. Karena dunia itu ingin menyeret manusia. Jatuh ke dalam dosa, diseret, dimasukkan ke neraka. Walaupun dibisiki dengan bisikan-bisikan yang membuat mimpi dia. Ya, membuat mimpi. Semua dosa dunia ini adalah kenikmatan. Orang dijerat dengan sabu-sabu. Orang dijerat dengan narkoba. Karena apa? Orang sudah diseret, lalu dijerumuskan dalam narkoba. Dia tidak akan lepas dari narkoba. Dunia menolak Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus mengatakan dosa, dunia mengatakan bodoh kamu. Karena apa yang disebut dosa di dalam Alkitab semuanya kenikmatan di dalam hidup manusia. Bahkan iblis memberitahukan hidup itu hanya sekali loh, harus dinikmati. Mereka tidak mau melawan dosa, mereka tidak mau meninggalkan dosa, bahkan mereka menciptakan dosa-dosa baru yang membuat orang-orang hidup di dalamnya. Maka dikatakan Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga masih bergelut dengan dosa bersama-sama dengan dunia? Kalau iya, hari ini Roh Kudus datang. Terima Roh Kudus akan menginsafkan kita, menginsafkan dunia akan dosa. Yang ketiga, Roh Kudus menyadarkan orang agar berjalan di jalan kebenaran. Roh Kudus turun ke dalam dunia supaya Roh Kudus memimpin orang-orang yang percaya kepadanya untuk berjalan di jalan kebenaran. Beda banget. Ya. Dunia mencari jalan kebenaran. Dunia menciptakan jalan kebenaran ala dunia. Dia mengatakan yang namanya dosa itu kan tetangga iya, lingkungan iya, dalam pekerjaan iya. Jadi kalau kamu tidak sama seperti mereka, justru kamu yang dosa. Enak sekali mereka mengatakan. Maka Roh Kudus akan menuntun. Barang siapa percaya kepada Yesus, Roh Kudus inilah penuntun yang akan membuat kita dapat berjalan di jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan, lalu Yesus sekarang sudah naik ke surga. Tugas Roh Kudus agar setiap orang yang berjalan di jalan kebenaran ini selalu digandeng. Supaya mereka tidak lepas dari gandengan Roh Kudus. Dan dia tetap berjalan di jalan kebenaran yang Yesus ajarkan kepada para muridnya, yang Yesus ajarkan dan tuliskan di dalam firman Tuhan. Hari ini saya menawarkan, apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk dituntun di jalan Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk menikmati jalan kebenaran? Nah, kita dibenarkan, kita dituntun di jalan yang benar. Tidak perlu kita nolah-noleh, tidak perlu kita lihat kiri kanan. Mereka mau jalan benar seperti apa, silakan. Tetapi Alkitab menggariskan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita, ikutilah jalan firman Allah. Karena Daud mengatakan, firman-Mu itu loh Tuhan, yang menjadi suluh bagi jalanku, yang menjadi pelita bagi kakiku, supaya aku tidak terantuk dengan berbagai macam kesulitan hidup dunia. Yang keempat,
Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kepingin masuk surga, ingat Roh Kudus akan memberitahukan tentang penghakiman. Roh Kudus akan memberitahukan tentang penghakiman. Dunia mengatakan ada apa lagi? Masuk surga itu hal yang gampang. Ya, kita buat makanan ini, makanan itu, model ini, model itu, masuk surga kok. Kata dunia seperti itu. Tetapi yang punya surga tidak mengatakan seperti itu. Yang punya surga mengatakan, aku mengasihi seluruh isi dunia. Tetapi mereka yang percayalah yang akan menikmati hidup. Mereka yang percayalah yang akan masuk ke dalam surga. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Roh Kudus diberikan. Roh Kudus mengatakan ada penghakiman. Dan yang menjadi hakim adalah Yesus. Yang menjadi hakim adalah Allah pribadi yang berupa roh yang saat ini ada di dunia. Yang saat ini ada di sekitar kita. Ya saat ini melihat hati kita. Apakah kita siap untuk menerima Roh Kudus? Yang belum punya Roh Kudus, buka hati. Ada 4 fungsi Roh Kudus yang hari ini diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah Roh itu sebagai penghibur. Roh itu menginsafkan dunia akan dosa. Roh itu menyadarkan orang agar hidup di dalam jalan kebenaran. Dan kalau ingin masuk surga, roh itu yang akan menuntun kita. Dalam penghakiman dan hakimnya mengatakan, bebaslah engkau, hai sahabatku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati Roh Kudus yang hari ini Tuhan tawarkan, yang hari ini ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, di zaman now ini masih ada pengetatan yang harus kita lakukan, yaitu 1B, 3M. Satunya berdoa, M yang pertama adalah memakai masker, M yang kedua adalah mencuci tangan, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang kedua, doakan ibadah online tetap jalan. Butuh bantuan doa. Siapa yang didoakan? Kru agar sehat, kru agar semangat, kru agar tetap sukacita dalam melayani. Yang kedua, doakan supaya alat-alat awet sehingga dapat kita gunakan untuk pelayanan. Puji Tuhan, ombak makin besar, tetapi tetap kita lanjutkan. GBS haleluya sudah mengadakan ibadah tatap muka untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi, Selasa sore jam 6. Lalu sekolah minggu sudah mulai jam 7 pagi, anak-anak sudah mulai sekolah minggu. Kirimkan anak-anak, cucu-cucu, kirimkan agar dididik untuk mengenal Allah. Lalu ibadah permata tiap hari Jumat, ya, ibadah permata tiap hari Jumat. Yang tidak punya kendaraan pengen dijemput, gereja siapkan jemputan. Lalu ibadah cabang mulai Juni akan dimulai. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita naikkan syafaat kita. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih, dan kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk negara yang kami cintai, itu negara Indonesia. Kami tahu Bapa, bahwa Engkau sudah tempatkan kami
Kami hidup di negara kami itu bukan kebetulan, tapi kami hidup di negara kami ialah agar supaya kami bisa menjadi berkat. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami bisa menjadi berkat dan kami bisa membawakan nama Tuhan melalui hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan. Itulah sebabnya Bapak, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Dari pimpinan kami yang tertinggi, yang kami hormati, Bapak Presiden, kemudian seluruh jajaran di bawahnya, kabinet dan semua yang mendukung pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT sekalipun. Tuhan memberkati. Berilah mereka semua roh yang takut akan Tuhan, agar supaya pemerintah bangsa dan negara kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan seadil-adilnya, dan Indonesia kami ini Tuhan akan semakin lagi maju di kemudian hari. Kami bersyukur Bapa untuk negara kami, pandemi yang semakin hari semakin dapat dikendalikan, dan kami bersyukur, kami sangat yakin bahwa di kemudian hari Tuhan dengan dikendalikannya COVID-19 itu akan berimbas, ekonomi akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan kami juga semua akan bisa menikmati kemerdekaan, perekonomian yang lebih maju lagi. Dan lebih daripada itu Bapak, kami lebih bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapak, kami semua diberkati oleh Tuhan, segala pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, semuanya Engkau Allah yang memberkati. Bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami. Kau menyatukan hati kami berdoa untuk Pak Hinanto yang jatuh, Pak Marsudi yang asam lambung, Saudara Indra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, Ibu dan mamanya Ua yang operasi pasca kecelakaan, Elsa yang usus besarnya mengalami pembengkakan. Jamaah Tuhan, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Pak Paulo Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Ibu Mbing, Bapak dan Ibu Sriyono. Engkau telah jamah imannya, agar mereka dapat beraktivitas lebih lancar lagi dan bersaksi tentang kesembuhannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan hantar, Tuhan pimpin agar kami sampai ke rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedanganlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.